Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Senang sekali bisa berjumpa lagi, walaupun melalui Zoom, dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabatku di STAB Raden Wijaya Wonogiri. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada Profesor Dr. Hesti Setiadi sebagai Ketua STAB. Saya juga turut berbahagia dan mengucapkan selamat atas keberhasilan menyandang guru besar. Prof. Hesti merupakan profesor pertama dari Perguruan Tinggi Agama Buddha Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang pengembangan bahan ajar berbasis multimedia. Seperti sama-sama kita ketahui, saat ini negara kita sedang dilanda pandemi COVID-19, maka pembahasan kita kali ini juga disesuaikan dengan keadaan kita. Nah, semoga pandemi cepat berlalu. Amin. Pertama, kita akan melihat bagaimana kuadran teknik pembelajaran yang ada. Peristiwa belajar bisa terjadi dilihat dari dua kondisi. Yang pertama yaitu synchronous learning, peristiwa belajar yang terjadi dalam satu waktu yang sama. Dan yang kedua, asynchronous learning, artinya peristiwa belajar yang terjadi dalam dimensi waktu yang berbeda. Synchronous learning dibagi dua, yaitu pertama, antara yang belajar dan sumber belajar terjadi pada waktu yang sama dan di tempat yang sama. Jadi, dimensi ruang dan waktunya sama. Ini sudah familiar di kalangan guru, karena dikenal dengan nama istilah tatap muka. Yang kedua adalah belajar juga bisa terjadi pada waktu yang sama, tapi pada tempat yang berbeda. Bisa dilakukan dengan teknologi sinkronus, bisa video conference atau audio conference, atau sekarang populer dengan nama web-based webinar misalnya. Asynchronous learning dibagi dua juga. Pertama, kolaboratif asynchronous learning, artinya belajar kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, dengan orang lain. Misalnya, kalau kita suka melakukan diskusi melalui forum diskusi, itu salah satu kategori dari kolaboratif asynchronous learning. Kemudian yang kedua adalah asynchronous lainnya adalah directed asynchronous learning. Artinya orang bisa belajar kapan saja, di mana saja, dengan menggunakan media belajar tentunya. Bisa dalam bentuk teks, video, animasi, dan lain-lain. Yang dikemas sedemikian rupa dalam berbagai format dan dapat dipelajari sendiri kapan saja, di mana saja. Tentunya pembicaraan tentang kuadran pembelajaran ini berkaitan juga dengan pembicaraan blended learning. Dari sudut pandang ruang dan waktu, pembelajaran blended itu adalah suatu bentuk belajar yang mengkombinasikan sedemikian rupa potensi-potensi strategi pembelajaran sinkronus dan asinkronus untuk menciptakan pengalaman belajar yang optimum, sehingga dapat menghasilkan capaian pembelajaran yang tertentu. Sedemikian rupa, artinya belajar mengkombinasikan antara tatap muka dengan tatap maya, atau kombinasi tatap muka dengan pembelajaran mandiri melalui online learning dengan cara kolaboratif asinkronus
maupun self-directed asynchronous. Saya hanya membatasi 3 model blended learning. Yang pertama, yaitu model suplemental. Ciri model ini adalah pembelajaran kelas tetap menjadi ciri utama atau menjadi fokus utama. Nah, dalam pendekatan ini, pada dasarnya adalah blended learning membantu siswa-siswi yang ketinggalan, sehingga diberi tambahan bahan agar tidak tertinggal dengan siswa yang lain. Bisa juga ditujukan kepada siswa-siswi yang melesat lebih dahulu, sehingga kita berikan peluang bagi dia untuk bisa belajar lebih cepat sesuai dengan minat yang dikuasainya. Nah, oleh karena itu, langkah awal adalah mengidentifikasi kebutuhan, ya, identifikasi kebutuhan bahan ajar suplemen yang akan diberikan, baik siswa yang belajarnya lambat atau siswa yang belajarnya melesat lebih dahulu. Kemudian langkah berikutnya adalah memilih tools apa kira-kira yang sesuai untuk mereka, sehingga mudah dipelajari dan dikuasai. Oleh karena itu, guru dituntut familiar dengan beberapa teknologi belajar yang sudah familiar dengan anak-anak saat ini. Misalnya ada hot potato. Kemudian buat soal-soal untuk drill dan bisa diakses dengan siswa melalui HP-nya sendiri. Dan langkah ketiga, mencoba mempelajari dan menggunakan juga memahami tools tersebut sebelum kita berikan ke siswa. Setelah kita pelajari dan bisa dilakukan, maka kita sampaikan ke siswa. Langkah berikutnya adalah melakukan supervisi dan membantu siswa tersebut untuk bisa menguasai bahan ajar yang telah kita siapkan melalui teknologi belajar. Model kedua hampir sama dengan model pertama, tapi agak lebih meningkat sedikit walaupun pembelajaran utamanya tetap terjadi di kelas. Jadi guru harus menciptakan beberapa aktivitas belajar. Misalnya ada 4 aktivitas belajar, dan 4 aktivitas belajar ini dituntut satu aktivitas yang mengharuskan aktivitas belajar siswanya secara online. Nah, dari contoh ini, aktivitas belajar pertama disebut Station 1, di mana siswa aktif belajarnya, ya, di mana aktivitas belajarnya dalam pembelajaran kelompok kecil. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru atau memperhatikan demonstrasi dari guru tentang suatu topik tertentu. Sementara itu, di kelompok lain, melakukan kerja tertentu, ya, dalam kelompok ini, guru menyiapkan lembar kerja siswa yang dipakai guru, di mana siswa mengerjakan secara kelompok. Kemudian kelompok lain melakukan kerja secara kolaboratif. Nah, aktivitas keempat adalah belajar individu. Misalnya diminta melakukan searching, dan hasilnya dikumpulkan, atau aktivitas lainnya. Tentunya dalam hal ini diperlukan seperangkat komputer dan terhubung dengan jaringan internet. Semuanya ini terjadi dalam satu kelas. Kemudian yang ketiga adalah flip classroom, yaitu adanya keseimbangan antar kombinasi aktivitas yang dilakukan di dalam kelas dan aktivitas yang dilakukan di luar kelas. Kita lihat yang atas adalah traditional, siswa pasif mendengarkan ceramah dari guru. Setelah itu ia pulang dan mengerjakan PR. Kemudian dalam model ini, yang dibalik, yang seharusnya dijelaskan oleh guru, tidak usah dilakukan. Sebagai penggantinya, siswa melakukan kegiatan belajar di rumah secara online, melalui bahan ajar atau media tertentu.
Di sini self learning secara online. Jadi belajar mandiri terlebih dahulu. Setelah itu kelas baru setelah 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 di kelas baru proses pembelajaran yang lebih aktif. Jadi student centered learning-nya terjadi di dalam kelas. Sementara proses perolehan pengetahuannya terjadi di luar kelas. Nah, dalam hal ini perlu guru menyiapkan materi secara online. Baru di kelas dia bisa membuktikan, mempraktikkan, mendiskusikan dan lain-lain dengan berbagai metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Nah, flip learning dalam masa pandemi COVID-19 menuntut kita mengembangkan bahan ajar yang bersifat multimedia atau konten digital. Proses pembelajaran diawali dari sini dengan aktivitas asynchronous learning. Kita berikan materi kepada mahasiswa atau siswa, baru dilanjutkan asinkronus secara kolaboratif. Misalnya diskusi dan lain-lain dengan menggunakan platform learning management tertentu. Baru dilanjutkan dengan sinkron. Nah, aktivitas sinkron dalam situasi pandemi seperti saat ini hanya bisa dilakukan pada tatap maya. Karena apa? Karena kita masih dalam posisi lockdown. Jadi ruang belajar satu tutup sampai batas waktu yang tidak tertentu. Nah, berkenaan dengan pembahasan pengembangan bahan ajar berbasis multimedia, saya menjelaskan tentunya berkaitan dengan zamannya, yaitu saat ini kita sedang masa pandemi corona, sehingga kita perlu tips dan trik pengembangan bahan ajar berbasis multimedia pada masa pandemi COVID-19 ini. Sebagai contoh, kita akan melakukan aktivitas belajar asinkronus. Untuk pelaksanaannya, aktivitas belajar ini kita butuh 2 syarat, yaitu pertama harus ada queen atau mempelai wanitanya, ya. Dan syarat yang kedua harus ada king atau mempelai prianya. Jadi harus ada, kita harus menyiapkan ratunya terlebih dahulu atau kingnya. Bagaimana menyiapkan ratunya atau ratunya? Kita bisa mencari atau find, kemudian melakukan kurasi, ya, dan kita bisa mengembangkan atau develop materi-materi digital. Untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan pola flip learning, dosen atau guru dituntut untuk piawai mengembangkan konten pembelajaran atau menjadi kurator konten. Dosen atau guru harus bisa memilih, mencari, memilah, dan menentukan konten-konten yang relevan yang akan diajarkan. Kenapa harus kurator konten? Ya, kenapa karena tentu kita sadari bahwa tidak semua dosen atau guru sanggup mengembangkan atau membuat konten pembelajaran. Tentu karena masalah waktu atau biaya. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, banyak sekali konten-konten digital yang sudah tersedia, yang bisa kita gunakan di internet. Oleh karena itu, kita punya kesempatan untuk menjadi kurator konten, yaitu memilih, memilah, dan menentukan konten pembelajaran yang akan digunakan. Bisa berupa audio, animasi, video, ataupun teks yang ada di internet yang akan kita sampaikan ke siswa sebelum memasuki ruang belajar. Ya, ini adalah contoh hasil kurator konten atau bahasa Jawanya kita bilang ngelelesi.
Ya. Kita lihat di sini, hasil lelesan kita bisa berupa teks, audio, video, animasi, simulasi, dan seterusnya. Kemudian tips yang kedua, yaitu DIY content. Selain mengambil dari kurator, selain mengambil atau ngelelesi ya dari sumber internet, kita sebagai dosen atau guru juga diharuskan menjadi produser atau membuat sendiri konten-konten pembelajaran dengan tools yang banyak sekali ragamnya, atau membuat tanpa membutuhkan keahlian khusus. Ya, jadi do it yourself. Bisa menjadi blogger, YouTuber, slide share, vlogger, podcaster, dan lain-lain. Nah, setelah kita memiliki materi digital yang siap untuk dipakai dan siap dikawinkan dengan The King, yaitu aktivitas belajar asinkronus kolaboratif. Fakta nyata di lapangan, The King yang sering dipakai biasanya cuma berupa chatting ya atau chatting room, forum diskusi, dan penugasan, kuis ataupun tes, ya, tanpa dibarengi dengan learning activities, tentunya tidak akan berjalan dengan baik. Saya tidak membahas tentang The King secara panjang lebar karena perlu pembahasan lagi, ya. Sekarang pembahasan difokuskan, ya, bagaimana kita menjadi content creator, ya, difokuskan pada do it yourself, menjadi content creator. Ketika menjadi content creator, pertama kali kita harus mengetahui sasaran yang akan kita tuju. Ya, kalau sasaran kita adalah siswa SD, tentunya disesuaikan dengan karakternya. Atau sasaran kita mahasiswa, ya kita sesuaikan dengan karakternya. Berikutnya adalah kita akan lebih fokus pada bagaimana pengembangan bahan ajar berbasis multimedia. Pada kasus ini kita bicarakan tentang media video. Seperti kita ketahui, dalam proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar, ada pesan yang disampaikan dari sumber kepada penerima, tentunya lewat media, yang nantinya akan melahirkan umpan balik. Maka terjadilah interaksi di dalamnya, dan juga ada umpan balik. Kita lihat bagaimana syarat media. Syarat media, ya, untuk membuat media, khususnya video ataupun media lainnya, syarat pertama adalah visible. Kemudian yang kedua, interesting. Ketiga, simple. Keempat, useful. Kelima, akurat. Dan terakhir adalah terstruktur atau struktur. Jadi apapun medianya, yang pertama harus visible, ya, interesting, simple, useful, akurat, dan terstruktur. Kenapa sih harus menggunakan media? Ya, ada beberapa hal atau alasan yang menyebabkan kita alasan menggunakan media. Pertama, kalau dalam proses pembelajaran hanya verbal saja, maka tingkat pemahaman dan ingatan cuma tertinggal satu. Sedangkan kalau visual saja, tingkat pemahaman dan ingatan sampai dengan 3,5. Kalau verbal dan visual, seperti video, maka tingkat pemahaman dan ingatannya sampai 6. Kita lihat bagaimana kontribusi media dalam proses pembelajaran. Pertama, proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan. Kemudian kedua, penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar. Berikutnya, pembelajaran dapat lebih menarik. Kemudian juga waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek, dan kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Kita lihat bagaimana peran media. Pertama, membuat konsep yang abstrak menjadi konkret. Jadi segala sesuatu yang abstrak dengan media video, ya, akan menjadi konkret. Menyajikan bagian tertentu yang dianggap penting, kemudian menyajikan informasi yang memerlukan gerak, juga memberikan pengganti dari pengalaman langsung,
Berikutnya adalah mendekatkan objek yang sukar atau berbahaya untuk didekati, dan menyajikan perbedaan warna secara visual. Kita akan bicarakan tentang video program. Video program, video adalah media bergerak, oleh karena itu efektif untuk menghubungkan satu gagasan dengan gagasan lainnya, kemudian membangun kesinambungan berpikir, menciptakan dampak dramatis atas suatu subjek. Ini adalah manfaat video sebagai media pembelajaran, antara lain kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kita tahu, kognitif ya, pengetahuan anak bertambah setelah melihat video, ya. Begitu pula afektif dan psikomotor, ya. Kita ingat bagaimana dulu ketika pertama kali film Naruto ya muncul, begitu banyak anak-anak yang psikomotornya terpengaruhi oleh tingkah laku Naruto, ikut pencilaannya Naruto, sehingga mereka mengalami cedera. Begitu pula masih ingat ketika Smackdown pertama kali on air di televisi, ya begitu banyak anak-anak yang pandai men-smackdown teman-temannya sampai terluka. Video adalah media bergerak, oleh karena itu efektif untuk menghubungkan satu gagasan dengan gagasan lainnya, kemudian membangun kesinambungan berpikir, dan menciptakan dampak dramatik atas suatu subjek. Ini manfaat video ya, kognitif, afektif, dan psikomotor. Adapun karakteristik video sebagai media pembelajaran, yaitu menampilkan objek yang sangat besar ke dalam kelas, memindahkan berbagai peristiwa ke dalam ruangan, melakukan pengulangan secara konsisten. Juga menampilkan konsep abstrak menjadi konkret dan menyamakan persepsi. Nah, kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu bagaimana tahapan pembuatan video. Tahap pertama adalah praproduksi. Ya, tahap praproduksi ini diawali dengan kita menentukan ide atau topik, kemudian lakukan analisis sasarannya siapa, lalu menyusun garis besar isi video, menyusun jabaran isi materi video, menulis naskah, dan pengkajian naskah. Itu tahap praproduksi. Kemudian tahap kedua adalah tahap produksi. Setelah naskah jadi, pada tahap produksi ini naskahnya dibedah. Ya. Kemudian kita melakukan rencana produksi, menyiapkan produksi, dan pengambilan gambar. Dan yang ketiga adalah post produksi, yaitu kegiatan editing dan mixing, lalu preview, dan uji coba, kemudian didistribusikan. Kita lihat bagaimana satu persatu. Pada tahap praproduksi, pertama kita mengidentifikasi kebutuhan. Biasanya kebutuhan diidentifikasi melalui kurikulum, atau melalui penelitian kecil atau jejak pendapat. Jadi sesuai dengan karakteristik media televisi atau media video. Kemudian merumuskan tujuan. Ingat, ketika merumuskan tujuan harus terukur dan dapat diamati. Audiensnya jelas. Diutamakan yang berorientasi pada penerapan. Langkah berikutnya adalah memilih format penyajian. Jadi formatnya harus sesuai dengan tujuan program, sesuai dengan sasaran, dan biaya produksi tentunya. Penentuan format penyajian berdasarkan kata kerja. Langkah berikutnya, menulis garis besar cerita. Ya, jadi garis besar cerita, kalau videonya berbentuk cerita, kita perlu memiliki alur cerita yang ditulis dengan pendekatan deduktif-induktif. Dan harus menjadi acuan pada penulisan naskah. Kemudian memilih format naskah. Ya. Jadi format naskah bisa instructional, format cerita maupun multikamera. Jadi setiap format naskah memiliki karakteristik sendiri. Yang berikutnya, praproduksi adalah menulis naskah. Jadi ketika menulis naskah, kita harus punya referensi yang cukup. Atau kalau formatnya naskahnya adalah naskah cerita, kita harus punya ide-ide liar dan gila. Dan juga ketika menulis naskah, kita harus memiliki ketenangan dan rileks. Ingat, naskah yang baik adalah benar dari segi materi,
media dan dapat diproduksi. Tahap kedua yaitu tahap produksi. Tahap produksi diawali dengan melakukan bedah naskah. Jadi naskah yang sudah jadi, istilahnya dibedah atau periksa bersama-sama, dihadiri oleh ahli media, ahli materi maupun sutradara. Membuat kesepakatan yang disetujui bersama. Kemudian kita lakukan rencana produksi, yaitu menentukan para pemainnya, lokasinya, jadwal, jadwal produksi, atau rancangan diupayakan untuk tidak mengalami perubahan. Kemudian persiapan produksi, ya, ngecek peralatan, ngecek kesiapan kru, kesiapan pemain, ataupun kesiapan manajemen. Semua dilakukan untuk menjamin kelancaran produksi. Berikutnya adalah pengambilan gambar, ya. Pengambilan gambar tentunya sesuai dengan naskah dengan memperhatikan teknik produksi. Nah, kalau ada perubahan substansi, harus berkonsultasi dengan ahli materi. Yang terakhir adalah pasca produksi, yaitu dimulai dengan editing dan mixing. Editing dan mixing artinya menyambung gambar, mengisi suara, dan mencampurkan. Oke, setelah lulus preview. Kemudian setelah mixing, editing, kita lakukan preview dihadiri oleh ahli materi, ahli media, dan penulis naskah untuk melihat apakah sudah sesuai dengan naskah. Langkah berikutnya adalah uji coba. Ya, uji coba tentang pemahaman, metode, kemudahan, penarikan, atau uji coba ke lapangan yang akan menjadi sasaran. Lalu kita distribusikan, misalnya melalui jaringan pendidikan nasional, internet seperti di YouTube, ya, atau siaran di TV lokal. Tentunya dikemas sesuai dengan medianya dan pemanfaatannya terintegrasi dengan pengajaran atau sebagai